ini tidak memahami, belum memahami sepenuhnya di sana. Nah, nanti di area support resisten juga ada ini level penting, ada namanya retrace, koreksi. Oke, saya coba untuk praktekkan. Saya coba untuk perlihatkan bagaimana caranya ketika tiba-tiba marketnya berbalik. Ya, tiba-tiba marketnya berbalik. Ya, selalu ditanyakan berapa jarak idealnya. Pertanyaan ini selalu diulang-ulang. Pertanyaan berapa jarak idealnya, begitu selalu. Sebagai contoh yang hari sebelumnya ini hari apa ini? Oke, hari sebelumnya ini misalkan. Yang pertama harus kita pahami adalah candlestick atau chartnya. Kalau kita membaca pergerakannya, dilihat aja pergerakannya. Oh, hijau, 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 hijau. Satu, ya. Yang kita lihat itu, ya, yang kita lihat ketika dia sudah mulai tersusun. Ini namanya susunan candle. Jadi strukturnya kita pahami. Tidak hanya dari karakternya, tapi strukturnya kita pahami. Ya, dari awalnya dimulai dengan hijau, 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 hijau. Kemudian ketika sudah tinggi berhadapan dengan level psikologi di sebelah kiri, ini hati-hati di situ. Jangan ketika ini tren arahnya naik, kemudian tiba-tiba di ujung ini warna hijau, kita ambil posisi buy. Nanti begitu koreksi kita deg-degan lagi. Maka perhatikan ketika berada di area level psikologi, meskipun dia tren kuat, maka hati-hati, jangan ambil posisi, jangan ambil spekulasi di sana. Tunggu sampai dia breakout atau dia memantul. Memantul itu berarti banyak sekali naik tapi ditolak, banyak sekali naik ditolak. Contohnya begini, ini memantul jadi merah. Kemudian kita pelajari, ini di ujung psikologi, di area resisten ada pantulan, mulai berubah warna. Tetapi dampaknya kita lihat, dampak dari warna merah ini seperti apa, ya. Jadi yang kita lihat tidak hanya strukturnya, tidak hanya polanya, tapi kita lihat efek dari merah ini seperti apa. Ini efek merah ini tidak ada yang besar kuat sama sekali. Jadi merah ini hanya market yang bingung, dia naik tidak mampu, turun juga tidak berani panjang. Artinya marketnya bingung. Ketika market bingung berada di area resisten, kita menunggu konfirmator berikutnya. Kalau dia muncul warna merah panjang, baru kita entry sell. Kalau kita tidak ada konfirmator di sana, ternyata dia malah naik, maka kita ikut tren yang ada. Ketika sudah breakout, melewati dari area level psikologi, di situ masih berpeluang. Artinya masih ada peluang untuk lanjut lagi. Tetapi tetap kita perhatikan, kita selalu mempertimbangkan resiko. Ketika misalkan di sini ini breakout kemudian diperkuat di sana, atau di sini mungkin di sini kita bisa ambil, atau kurang yakin di sini, selesai di sini, ngambilnya di sini. Misalnya. Jadi bukan tanpa alasan kita mengambil posisi. Selalu ada dasarnya. Kita ambil posisi buy di sana. Yang pertama kita lakukan apa ketika buy? Bukan profitnya. Jadi di kepala kita jangan profit, profit, dan profit. Jalankan sistemnya. Apa sistemnya? Pertama kali ketika kita sudah entry memasang posisi kita, maka batasi di mana kerugian kita. Apakah harus diukur dengan pip? Tidak selalu begitu. Kalau kita selalu ukur dengan pip, nanti marketnya bergerak kuat, tidak ada penolakan di sana, nanti kita kesulitan mencari. Ya, maka kita lihat di sebelah kiri, dilihat aja di sebelah bawah mana kelihatan di situ yang ditolak, yang berat untuk turunnya. Di sini ada ekor penolakan di situ. Kalau kita ukur ya mungkin sekitar 500-an lebih malah. Ya. Saya biasa menyampaikan di kisaran 400 sampai 500 itu secara umumnya ya dalam kondisi normal. Boleh diterapkan, boleh nanti lebih. Jadi tidak harus angka pastinya. Kalau misalkan 500 ya berarti di ekor yang di atas ini. Misalkan begini.
Nah, 500 sekian. Ya, bukan suka-suka, tapi lihatlah level psikologi, karena market itu selalu punya pola, dia menyentuh level psikologi gitu. Maka yang pertama kita amankan adalah entry kita, ya di 1811 ini. Ini hanya untuk mengamankan modal besar kita. Ini SL di angka 18 11, berapa tadi? 18 11 29 lah contohnya. 18 11 29. Oke, ini contoh saja. Ini contohnya seperti ini. Jadi yang kita lihat kemampuan dia turun sejauh mana. Kemudian kita lihat juga trennya, arahnya kecenderungannya naik, jadi naik. Ada kekuatan seller tapi kecil, dampaknya kecil. Maka fokus kita adalah buy, dengan tentu harus ada trigger yang kita jadikan sebagai dasar untuk kita entry-nya. Kalau tiba-tiba naik tinggi, di sini kita pasang buy lagi, ya bisa konyol nanti di sana. Ya rata-rata begitu, sudah terlanjur tinggi karena demam candle, bukan dilihat strukturnya, bukan melihat teknikalnya, tapi hanya melihat candle yang berjalan. Dia candle tebal hijau, demam di situ. Artinya seolah-olah kalau candle panjang itu lanjut, belum tentu. Kalau panjang begini, kalau sudah panjang, diukur berapa ringnya. Beberapa hari terakhir itu berapa panjangnya dilihat. Kemudian harinya dilihat. Hari Jumat, hari Kamis beda dengan hari sebelumnya. Khusus hari Kamis Jumat itu bisa lebih. Kalau hari sebelum hari Kamis Jumat kita bisa mendekati area atau mendekati hari-hari sebelumnya. Itu. Kemudian dicocokkan di sini. Ya, di sini cocokkan adakah di sebelah kiri penolakannya. Nah, kalau terlalu jauh kita bisa ke H4. Ya, kita bisa lihat misalnya di H4 ini ya. Kita ke H1 lagi. Kita H1 dulu, kita lihat. Nah, di ujungnya kita coba tandai dulu. Kemudian kita perkecil. Adakah kalau terlalu jauh, ya kalau terlalu jauh kita bisa naikkan dengan H4 atau D1, lebih gampang lagi. Di D1 nanti kita bisa lihat sebelah kiri adakah yang ditembus sana, ataukah ada di situ ada banyak penolakan. Sebelah kiri kita geser. Semakin banyak ditolak, maka menjadi semakin di situ menjadi benturan yang kuat. Maka kemarin di angka 1829 saya taruh di situ untuk sell limitnya. Ya, karena kita mengambil banyak di situ area benturan, banyak level psikologi gampangnya. Kenapa kita tidak ngambil yang di atasnya di sini? Ini juga ada. Ya, kita juga harus melihat kondisi ringnya, pergerakannya hariannya bagaimana. Kita lihat ringnya ini sudah paling tinggi dari beberapa hari, mendekati yang 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu sekitar 2400. Maka ketika mendekati 2400, 2500 berdekatan dengan level psikologi, ya, maka di situ bisa menjadi titik tertingginya atau misalkan titik terlemahnya. Ya, meskipun ini kalau kita lihat meskipun panjang, inilah yang terkadang menyesatkan kita, hanya berpikir dengan pola candle, hanya berpikir dan melihat dari candle yang tebal tanpa melihat aspek yang lain, tanpa membaca dimensi yang lain. Ya, sementara ada level psikologi, sementara ada ring di situ. Sehingga kita lupa tidak menerapkan di sana. Bagaimana ketika ini saya sudah terlanjur buy di ujungnya begini? Ya, yang harus kita lakukan adalah membatasi sekitar 500 400 ini, 500 misalkan di sini. Ya, anggap saja ini adalah bagian maksimum stop loss kita. Maksimum stop loss kita di sini. Di awal karena kita hanya melihat ini candle tebal, candle besar, dianggap ini naik karena yang dilihat satu candle, bukan beberapa aspek yang bisa mempengaruhi. Ya, sekalipun dia breakout, sekalipun dia panjang, ada yang bisa mematahkan nantinya. Level psikologi
ring di sana. Kemudian anggap saja sudah terlanjur buy, kemudian kita stop lossnya di sini. Kemudian bagaimana recovery? Nah, recovery itu ketika dalam runningnya boleh, ketika running kita bisa menyelesaikan di sana. Harusnya kita harus jeli di awal. Perhatikan di 5 menit pertama. 5 menit pertama harusnya kalau kita mau entry buy, tunggu biarkan dia turun sekuatnya dulu. Ketika dia turun sampai tidak mampu itu bukan berarti naik sebentar begini. Tidak mampu itu dia sudah ditolak oleh buyer dan berubah menjadi warna hijau yang tebal, baru kita masuk buy di situ. Ya, bukan tiba-tiba ini langsung tidak ada penolakan kita langsung entry buy. Konyol kalau ngambil di atas begini. Kalau kita ingin trading jangka pendek. Kalau jangka panjang tidak masalah, kalau trennya naik nanti berhari-hari, besok lusa atau lusanya lagi tetap berpotensi ya. Tapi masalahnya ketahanan kita, psikologi kita, tingkat kecemasan kita mampu enggak kira-kira ketika kena floating yang begini hampir 1000, yang ada pasti lari terbirit-birit. Bagaimana melihat kondisi yang membara begini sudah takut panik sekali. Kenapa? Karena pertahanan juga lemah. Pertahanan kita lemah. Kemudian kita pengen cepat, tidak bisa kalau kita pengen cepat bertahan dengan menunggu floating begitu. Harusnya di awal ini kalau awalnya justru kalau naik dulu kemudian lebih dari 5 menit bahkan 20 menit ke atas dia sudah turun tebal warna merah, ini justru membahayakan. Ya, bisa berpotensi turun. Kemarin banyak bertanya begini, ini naik atau turun Pak? Masih turun. Saya jawab masih turun. Sampai di mana? Cek di situ ada retracement. Kalau dia lebih dari retracement dia akan lanjut. Kalau tidak dia kembali lagi. Retracementnya kalau kita ukur dari sini ini segini. Retracementnya tengah-tengahnya kita ambil di sini. Nah, mampu enggak dia breakout dari retracementnya? Kalau tidak mampu breakout, kemungkinan dia akan naik lagi. Nah, kemudian posisi yang buy bagaimana? Harusnya kalau posisi buy seperti ini ketika sudah tahu awalnya naik kemudian tidak mampu turun, mampu naik lagi kemudian dirubah menjadi merah tebal, waktunya perhatikan. Trading itu tidak hanya boleh kita melihat candle saja, ada waktu yang berjalan di sana. Waktu awal, waktu tengah dan waktu akhir punya karakter yang berbeda. Harus dipahami. Memang berat kita belajar begitu. Jadi jangan hanya kita melihat pola candle hanya dengan melihat candlenya tebal, tidak bisa begitu, tidak cukup sampai di situ. Bahkan waktunya pun kita harus amati. Waktu bergeraknya kita amati, jam berapa, sudah berjalan berapa menit. Kemudian ini jam-jam Asia atau Eropa begitu harus paham. Ya, harusnya di sini kita sudah recover. Kita bisa ambil posisi ikut sell pun tidak masalah. Maka jarak tidak selalu menjadi ukuran. Jarak tidak selalu menjadi ukuran. Yang terpenting dia naik dulu tidak kuat, kemudian turun, sudah mulai tebal merahnya, waktunya juga sudah bukan menit awal, kita bisa ambil posisi melawan. Ini bisa di cut loss, boleh ditunggu tidak masalah. Kalau kita tidak di close, maka sell-nya harus lebih tinggi, harus lebih besar. Tidak boleh sama. Kalau sama nanti mengunci, locking namanya. Tidak menyelesaikan masalah kalau begitu. Ya, lebih baik kita bisa close dulu atau kita biarkan. Kalau kita masih ragu, kita biarkan tidak masalah. Jadi misalkan buy-nya lotnya 0,5 misalnya 0,5, kemudian sell-nya harus lebih banyak, harus lebih besar untuk mempercepat kembalinya modal kita atau mengembalikan minimal mengurangi kerugian kita 1,0 misalnya. Ini tidak harus selalu angka begini ya, ini contoh saja biar gampang kita ilustrasinya. Kemudian ketika turun tidak perlu menunggu sampai di bawah. Katakanlah dia turun sampai di sini tidak masalah atau sampai di bawah ini di bodinya ini ya, tidak masalah. Oke, saya kasih warna biru misalkan ya. Sampai di sini. Kalau kita ambil, jadi ketika ini turun kita ambil di sini, ini sudah minimal membantu mengurangi kerugian yang di atas. Oke, kita hitung yang di atas ini
Kalau kita entry buy di sini, kemudian turun sampai di warna biru ini, anggap saja close-nya di sini kita. Ini 532. Artinya separuh dari 532, ya ini adalah berapa ini? 15 sama 16 sama 50 sama 25. Ya, anggap saja 30-an ya. 300-an. Misalnya di sini anggap saja ini 500, ya 550. 550 berarti 200, anggap saja 260 ya. Rugi kita adalah 260 misalnya. Minus kita 260 misalnya. Karena separuh dari 500 tadi. Lotnya 0,5 berjarak 550 sekitar ini ya, gampang-gampangnya. Kemudian yang satu lot ini kan ambil posisi sell. Berarti kita untungnya 354. Ini masih susuk, masih sisa. Plus 354. Lah itu kan teori Pak, enak kalau kita ngukur seperti itu. Makanya banyak dilatih. Semakin banyak kita berlatih, kalau kita pakai real account tidak bisa kita melatih begini, tidak bisa. Kita tidak bisa jor-joran, tidak bisa kita mengeksplor, mencoba dengan recovery begini. Pasti korbannya nanti uang kita. Dan kita pasti berpikir 2-3 kali, bahkan sampai 5 kali, 10 kali berpikirnya. Nanti kalau saya recover rugi, kalau saya recover ini rugi. Ya itu begitulah, karena kita buru-buru, karena kita ingin segera mempraktekkan. Padahal itu bisa membuat kita nanti terseok-seok dan konyol di tengah jalan. Karena kita belum mampu, belum punya skill di sana. Bukan tidak boleh, sah-sah saja. Semuanya pakai real account pun tidak masalah. Karena kalau pakai real account semangat katanya, nanti dapat profit. Kalau tidak ada real account, tidak semangat, ya silahkan. Kalau uangnya sudah menjamur tidak masalah. Bagi saya kalau sudah uangnya terlalu menjamur, pakai saja tidak masalah. Tetapi saya berkewajiban untuk memberikan yang terbaik, nasihat yang terbaik buat teman-teman. Karena kita sudah pengalaman panjang model-model seperti ini, maka belajarlah dari awal dulu. Bersabar untuk kita meraih kemampuan dan keahlian kita itu. Sampai kita benar-benar menguasai. Ya, menguasainya tadi dasarnya bagaimana? Dasarnya ketika kita sudah sering banyak melakukan recovery dan bisa keluar dengan baik. Ya, jangan hanya kita melihat bagaimana analisanya pas, tepat dan sebagainya. Itu bonus saja, dianggap bonus. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Dan tidak harus seperti ini. Bisa saja ketika ketika misalkan pas turun di bawah, kita bisa manfaatkan ketika tidak ada penolakan di sini, dia turun ini, kita bisa ambil posisi buy dengan cepat. Misalkan begini, kita bisa melakukan buy dengan cepat, ketika ada koreksi kita close dengan cepat juga. Jadi harus banyak menerapkan berbagai macam cara. Maka banyak kembali ke basic lagi. Kalau kita pakai real account begini, nanti susah kita mencoba dengan berbagai macam cara itu. Kalau kita pakai real account, tentu akan berpikir beberapa kali kita melakukan recovery itu. Maka anggap saja kalau kita berlatih, demo itu menjadi uang kita. Bahkan saya dulu juga sama, demo itu saya sampai malam jam 1, jam 2 hanya berusaha untuk bagaimana bisa keluar dari zona merah itu. Mungkin di antara kita tidak mau yang susah begitu, tidak mau yang terlalu berat begitu. Kita buat apa kalau nunggu demo? Tidak tahu kalau demo itu adalah media untuk mengasah keahlian kita. Ya kecuali uang kita tadi, uang kita sudah menjamur, tidak masalah. Misalkan kita menggunakan $3.000 misalkan untuk menguji, tidak masalah. Ya, yang penting uang 3.000 ini kalau hilang ya nanti masuk lagi, deposit lagi. Kalau hilang lagi, deposit lagi terus sampai kita betul-betul menemukan. Kalau kita tidak mau yang demo, kita maunya yang langsung real. Lah, tapi kan rugi banyak, resiko. Belajar itu harus punya resiko, memang punya pilihan. Jadi kalau jenengan tidak mau belajar dengan demo, pakai real tidak masalah, pilihan itu di sana. Tapi diingat ketika nanti kita mau mengeksplor, mau mencoba, mau melakukan uji kemampuan kita dengan berbagai modelnya, maka harus difahami resikonya adalah uang kita habis. Ya, sangat disayangkan kalau kita masih cukup masih
banyak berpikir tentang uang kita. Kalau tidak terlalu banyak berpikir dengan uang kita, ya tidak masalah, fine-fine aja. Ya ini mungkin nanti bisa diuji lagi ya terkait dengan jaraknya tadi. Jarak itu juga tidak selalu harus dengan menggunakan 400-500 pip, tapi mengikuti dari kondisi lapangan, kondisi pasar yang ada. Yang terpenting selalu perhatikan ketiga materi tadi. Yang pertama tadi ada cat, kuasai catnya, yakni candlenya, support resisten, kemudian trennya. Ya, kalau belum kita memahami support resisten wilayah-wilayahnya, maka harus diasah. Sering ikut kelas, nanti di situ akan banyak kita sering bahas. Ikuti analisa pagi. Ketika analisa pagi, saya mencoba untuk memberikan gambaran di sana. Kemudian coba dipraktekkan. Satu. Yang kedua, dibuktikan. Bukan hanya dipenelengi, kalau hanya dilihat saja tidak bakalan ketemu, dipraktekkan. Makanya kalau kita pakai demo enaknya kan begitu. Kita bisa menguji. Kemudian ketika naik dan turunnya, nah kita bisa hati-hati di situ. Ketika misalnya marketnya naik, jaraknya sudah kita kasih petunjuk. Kalau nanti melebihi dari level psikologi di sini, kita buy-nya di sini. Artinya buy di sini ketika dia breakout. Ketika di area level psikologi dia tidak breakout dan mulai sideways atau mulai merah muncul di situ, maka kita entry sell-nya di sini. Ketika dia turun lagi, hati-hati di sini ada retracement. Jangan mengambil posisi ketika berdekatan dengan retracement, berdekatan dengan psikologi. Lebih baik tunggu breakout, ambil posisi sell di sini, atau mantul, ada buy di sana, ambil posisi buy. Ini harus kita pahami betul-betul. Dilihat juga candlenya, struktur candlenya seperti apa. Kalau struktur candlenya sudah beranjak naik, maka ikuti yang ada. Contoh yang kemarin yang terlihat ya, kita lihat masih di contohnya yang di sini. Ketika sudah naik tinggi, kemudian kita di sini tadi ada level psikologi, ada juga yang namanya ring. Kemudian dia turun. Nah, ketika turun merah begini, logikanya kalau sudah mulai turun, ini pasti teman-teman sell begitu. Nah, ini wajar. Jadi secara logika ini wajar saja. Mungkin dilihat dari penolakan. Dilihat dari penolakan yang kuat di sana, kemudian di bawah juga tidak ada, atau di atasnya penolakannya tidak terlalu panjang. Oke, kita baca dulu. Ketika naik kuat, kemudian sudah mulai muncul warna berubah arah, warna yang berubah. Ya, berbeda ketika ini berada di area level psikologi yang tertinggi, berada di ring, dengan yang belum memenuhi ringnya. Kalau belum memenuhi ringnya, mungkin satu candle kemudian butuh konfirmator, bolehlah kita entry menunggu di sana. Tetapi ketika ini berada di level tertingginya, kemudian dia naik lagi sudah tidak mampu, belajar perhatikan ujung atasnya. Dia naiknya sudah tidak mampu dan mulai turun. Sehingga kalau sudah mulai turun, waktunya sudah tebal, waktunya kalau di 1 jam itu berarti sudah 20 menit ke atas, atau bahkan 40 ke atas, 40 menit ke atas. Sudah terbentuk candle yang tebal. Maka mindset kita rubah. Ada peluang untuk turun gitu aja. Ada peluang untuk turun. Kalau masih sampai di sini, boleh kita masuk sell dengan catatan waktunya sudah 40 menit ke atas. Kenapa begitu? Karena kalau masih awal ini bisa kembali ke atas. Kalau sudah menit-menit tua, 45 menit, 50 menit, maka kemungkinan besar untuk naik kecil, dia akan turun lagi. Kemudian ketika ini sudah mulai turun, fokus kita jangan ke resisten, fokus kita ke retracement dan supportnya. Oke, retracementnya kita ukur di sini, kemudian kita lihat. Nah, ini adalah area retracement. Perhatikan ketika area retracement ini terlalu jauh, kemudian adakah di sebelah atasnya yang ada level psikologi? Kita lihat lagi. Kalau ada level psikologi yang lebih tinggi, maka jangan
kita gunakan dulu. Kita gunakan yang lebih dekat dari running. Karena runningnya masih berada di warna merah yang pertama, jadi masih tinggi. Maka kita bisa lihat apakah ada level psikologi di atasnya. Perhatikan di sini ada penolakan di sana. Ada penolakan di situ. Maka kita lihat apakah dia kuat di situ atau tidak. Perhatikan. Nah, ternyata yang kita garis ini dia sudah breakout, berarti masih peluang turun lagi. Ya, berarti masih ada peluang lagi turun lagi. Ya, tentu dengan catatan kalau kita ingin lebih hati-hati, kalau ini satu baru muncul, tidak ada penolakan di atas, ya mindset kita atur ini bakalan turun, tetapi caranya untuk kita entry, tunggu biarkan dia naik dulu sekuatnya dulu. Habis itu ketika sudah turun dan terbentuk volume yang tebal di situ, tebal itu bukan berarti yang kotak besar, tetapi volume sudah mulai tampak di sana. Ya, sudah mulai tampak dan tidak terlalu tipis di sana. Maka kita bisa masuk sell di situ. Ya, tapi juga harus hati-hati ketika mendekati area level psikologi. Ketika mendekati area retracement di situ. Ternyata di sini ada level psikologi, ada retracement juga di situ. Ya, kemudian ketika dia berat, ya ternyata misalkan berat, kita tadi misalkan ngambil posisi di sini, di merah yang sudah terlihat tebal, sudah naik tapi tidak mampu. Kita ambil posisi sell di situ. Contoh misalkan ini. Kemudian kita lihat, kita ukur sampai di ujung kita dapat apa enggak. Ya, sekitar 200 masih lebih. Artinya masih kita bisa taking profit di situ. Maka jangan kita menunggu meskipun di bawah itu ada retracement, ada psikologi, jangan menunggu take profit kita sekian. Take profit dan SL itu hanyalah bagian untuk melindungi. Tidak selalu kita harus menunggu terjemput di sana. Kalau pergerakannya berat, dia menuju ke situ berat, maka kita bisa lakukan close lebih awal. Jadi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kalau kita sudah profit, maka jangan tolak rezeki. Kalau kita rugi, berarti berusaha untuk meminimalkan kerugian itu. Jangan sampai mendekati, jangan sampai selalu cut loss kita kena jemput. Karena terlalu jauh nanti. Artinya kita tidak punya usaha kalau kita hanya menunggu SL kejemput. Ya, seperti itu kira-kira. Mungkin nanti bisa dilatih lagi sambil selalu mengikuti kelas, sambil selalu mengikuti analisa yang kita sampaikan. Ya, dan itu harus dipraktekkan, harus diuji dan harus dibuktikan. Kalau nanti misalkan tidak sesuai, ya silakan nanti ditanyakan, didiskusikan. Apa yang menjadi faktor yang menyebabkan seperti itu? Nanti kita lihat bagaimana kondisi pasarnya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Iwan dan Pak Eko. Nanti selebihnya kita bisa diskusi di waktu yang lain dengan mungkin topiknya yang lebih berbeda, karena hari ini kita sudah coba memberikan banyak masukan, ya mudah-mudahan bisa menjawab persoalan dan pertanyaan itu. Ya, terkait dengan yang Pak Eko tadi sampaikan, ya hampir sama jawabannya seperti itu. Kita sudah banyak sampaikan, termasuk yang boros tadi, yang batas cut loss-nya tadi tidak selalu di angka 400 sampai 500. Ya, selalu mengikuti kondisi pasarnya. Kalau kita ingin trading kita bisa segera clear di sana. Kalau kita trading jangka menengah, jangka panjang beda. Nanti jangka menengah, jangka panjang ketahanan kita harus tinggi, tidak boleh ketahanan kita rendah. Karena harus mampu menahan floating yang panjang, harus mampu menahan floating yang besar. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah bertanya, mungkin mewakili dari sebagian juga teman-teman yang punya pertanyaan yang sama. Mudah-mudahan ini bukan sebagai kemarahan, bukan sebagai satu tindakan yang menyalahkan. Bagi saya adalah satu pembelajaran, itu ada kalanya harus ditegasi, harus ada kalanya harus ditegaskan biar belajarnya betul-betul fokus di sana, biar nanti kedepannya tidak ada kesalahan-kesalahan yang sangat membahayakan.
Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.